Kemudian kita keluar dari zona nyaman itu, jadi kita mari keluar menuju kepada dunia global. Kita mestinya berpikir positif masa kini untuk dunia pendidikan. Nah, kaitannya dengan itu, maka kebijakan dari pemerintah pusat adalah yang disebut dengan kurikulum pemulihan. Saat ini sudah dirancang dan sudah akan kita lakukan mulai tahun ajaran baru yang ke depan. Mengapa kurikulum pemulihan? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning crisis, yang cukup lama, sudah lama ini. Karena kita terlena oleh dana POS, kita terima, kita gunakan, sudah sebatas itu saja. Sehingga kita tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dengan dana POS yang ada. Nah, apa buktinya bahwa krisis pembelajaran di Indonesia itu terjadi? Ini menurut penelitian para ahli dunia. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan. Ada bacaan tapi tidak bisa dia tahu isi bacaannya. Padahal bacaan yang sederhana tetapi tidak bisa. Jadi anak-anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Matematika dasar tidak diketahui. Sehingga ada kesan bahwa anak SMP di Indonesia itu pengetahuannya setara dengan anak taman kanak-kanak. Wah, luar biasa ini Pak ya. Saya terkejut mendengarkan berita itu. Nah, ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Dan mereka meneliti adalah dengan metode ilmiah. Jadi benar adanya. Nah, temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antara wilayah dan kelompok. Di Jawa mungkin pendidikannya sangat tinggi, tapi di Lombok tidak seperti di Jawa. Demikian juga antar kelompok sosial. Sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah kelompok ini berbeda dia dengan sekolah yang lain. Di sini dalam tingkat kemampuan pendidikan, Pak ya. Itu hasilnya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah pusat dalam ini Mas Menteri menerbitkan suatu kebijakan yang disebut dengan kurikulum pemulihan. Nah, ini dia kurikulum pemulihan itu sebagai akibat daripada hasil-hasil pengamatan tadi, penelitian itu, maka kebijakan kurikulum pemulihan di satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum. Mulai tahun depan, kita diberikan opsi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Ada 3 opsi yang diberikan, yaitu kurikulum 2013. Artinya, Bapak, Ibu, sekolah boleh memilih kurikulum 2013. Kemudian, opsi yang kedua adalah kurikulum darurat. Yang di kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagai akibat dari dampak COVID. Itu kan ada. Kalau di sini ada bagian kurikulum 2013 yang dikurangi, materinya dikurangi. Jadi tetap Bapak Ibu boleh memilih kurikulum darurat. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah, khusus 2013 sudah jelas bagi kita karena sudah kita laksanakan, tetapi tidak sepenuhnya. Dari segi administrasi rata-rata bagus, tapi dari segi pelaksanaan tidak. Itu yang ada sekarang Pak, kenyataan yang ada. Katakanlah mau pendekatan pembelajaran,
dalam perencanaan seorang guru mengatakan pembelajaran saintifik itu dalam RPP-nya. Tetapi ketika mengajar, gurunya dari masuk kelas sampai keluar kelas itu selalu ceramah terus. Nah, berarti itu yang kenyataan yang ada, Bapak Ibu ya, di sekolah-sekolah kita. Sehingga pelaksanaan kurikulum 2013 yang sangat bagus itu tidak terlaksana dengan bagus, terutama di dalam kelas. Itu mungkin sebabnya sehingga murid-murid kita memang belum mencapai kompetensi dunia. Padahal hanya sederhana kompetensi dunia, Pak ya. Hanya kompetensi membaca dan kompetensi matematika dasar. Ini oleh sebagian besar sekolah kita. Sehingga kemampuannya sangat berbeda di tingkat dunia ini, Pak ya. Tapi kan kita harus tetap menyesuaikan diri dengan keadaan dunia. Pilihan yang lain, kurikulum darurat, ini sama dengan kurikulum 2013. Kalau Bapak Ibu memilih kurikulum 2013, harus secara penuh. Kurikulum harus secara penuh, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pelaksanaan pembelajaran. Yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang 5 itu. Yang selama ini masih simpang siur di guru. Memang seperti itu kenyataan yang kita jumpai. Kadang-kadang guru hanya membaca buku LKS, tetapi di RPP mengatakan pembelajaran berbasis masalah. Tetapi gurunya menyajikan dengan hanya pakai LKS. Sudah cukup itu. Selesailah tugasnya. Selesailah dana pos digunakan. Nah, itu yang kenyataan Bapak Ibu ya. Ya, ini harus kita buka bersama dengan maksud untuk kita bisa berpikir bersama. Nah, berikut kurikulum merdeka. Ini yang tujuan pertama kita hari ini. Itu kita, karena 2013 sudah kita tahu semua. Kemudian kurikulum darurat juga kita sudah tahu. Ini yang belum, yaitu kurikulum merdeka.